Oke, selamat datang di lantai pabrik. Hari ini kita bakal bongkar rahasia fisika semikonduktor yang jadi otak dari semua peralatan otomatis di sekeliling kita. Lewat sesi bedah materi visual ini, kita bakal lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di level atomik. Percaya deh, pemahaman ini bakal jadi senjata utama kamu buat benerin mesin-mesin rewel itu nantinya. Oh ya, selamat bergabung di tim. Sebagai teknisi baru di sini, tugas utama kamu adalah mastiin mesin-mesin ini, mulai dari catu daya tegangan tinggi sampai sensor konveyor, tetap jalan dengan aman. Coba deh perhatiin papan sirkuit yang lumayan rumit di depan ini. Ini makanan sehari-hari kita. Buat bisa perbaikin ini, kamu benar-benar harus paham gimana cara komponen-komponen kecil di dalamnya berpikir dan bekerja. Nah, ini agenda pelatihan kita hari ini. Kita mulai dari dasar semikonduktor, lanjut ke persimpangan PN, terus ngebahas penyearah dan catu daya, dioda khusus, dan pastinya ditutup dengan pemecahan masalah yang aman. Kita bakal jalan-jalan dari ngeliat atom mikroskopis sampai nanganin masalah mesin gede di dunia nyata. Masuk ke modul 1, dasar semikonduktor dan doping silikon. Langsung aja kita nyelam ke dunia mikroskopis yang ngumpet di dalam komponen yang bakal sering kamu ganti nanti. Gini. Bayangin ada yang namanya celah energi. Di konduktor kayak tembaga, pita valensi dan konduksinya itu tumpang tindih, makanya arus listrik bisa ngalir bebas banget. Kalau isolator, celahnya super lebar, jadi elektron nggak bisa lompat. Nah, semikonduktor itu unik, dia ada di tengah-tengah. Celah energinya sempit, jadi kita bisa ngatur kapan dia harus jadi isolator dan kapan jadi konduktor. Keren kan? Di pabrik kita yang suhunya bisa lumayan panas ini, suhu tinggi itu musuh utama. Makanya kita pakai silikon, bukan germanium. Silikon cuma punya 14 proton, artinya elektron valensinya tuh lebih dekat ke inti atom. Ibaratnya mereka diikat lebih kencang. Ini bikin silikon jauh lebih stabil nahan panas dibanding germanium yang gampang banget reaktif kalau suhu mulai naik. Di dalam kristal silikon murni, atom-atomnya saling berbagi elektron buat bikin ikatan kovalen yang kuat. Tapi pas kena panas, sebuah elektron bisa nyerap energi, terus lompat ke pita konduksi. Pas dia lompat, dia ninggalin ruang kosong yang kita sebut lubang. Bayangin aja kayak main kursi musik. Pas satu elektron berdiri dan lari, ada kursi kosong yang ditinggalin. Nah, elektron lain bakal geser ngisi kursi itu. Arus listrik di semikonduktor ya intinya pergerakan elektron yang lari bebas sama pergeseran lubang-lubang kosong ini. Tapi, jujur aja, silikon murni doang tuh nggak terlalu guna buat kita. Jadi kita lakuin doping, alias nambahin sedikit zat pengotor. Kalau kita masukin atom yang punya 5 elektron valensi, kita dapat material tipe N yang kelebihan elektron bebas. Sebaliknya, kalau kita kasih atom dengan 3 elektron valensi, jadilah material tipe P, yang haus elektron alias penuh sama lubang ekstra. Lanjut ke modul 2, persimpangan PN dan bias. Nah, bagian yang paling seru adalah pas kita gabungin material tipe P dan tipe N ini barengan buat ngebentuk sebuah dioda. Tepat di perbatasannya, yang kita sebut persimpangan PN, ada kejadian dramatis nih. Elektron bebas dari sisi N ngelihat lubang kosong di sisi P dan langsung buru-buru nyebrang buat ngisi kekosongan itu. Proses gabung ini akhirnya ngebersihin area perbatasan dari semua pembawa muatan bebas dan nyeperin zona mati yang kita kenal sebagai wilayah penipisan. Sekarang kamu mungkin mikir, kalau elektron di satu sisi pengen banget lompat ke lubang di sisi lain, kenapa arusnya nggak ngalir terus sampai habis? Kenapa tiba-tiba berhenti secara alami? Jawabannya ada di potensial penghalang. Waktu elektron nyebrang tadi, mereka ninggalin ion positif di belakangnya dan bikin ion negatif di sisi yang baru. Tembok ion ini nyiptain tolakan medan listrik. Khusus buat silikon, anggap aja ini kayak gerbang tol fisik yang butuh bayaran 0,7 volt. Elektron harus punya energi minimal segitu biar bisa nerobos tembok penghalang ini. Nah, disinilah kita ambil kendali. Kalau kita kasih yang namanya bias maju, yaitu nyambungin terminal positif ke sisi P dan negatif ke sisi N, tegangan dari luar ini bakal ngedorong gerbang tol tadi. Efeknya, wilayah penipisan jadi menyusut. Begitu tegangannya tembus 0,7 volt, elektron langsung membanjiri persimpangan dan arus ngalir deras. Sebaliknya, kalau tegangannya kita balik alias bias mundur, kita malah narik elektron dan lubang menjauh dari persimpangan. Wilayah penipisannya jadi melebar banget, bertingkah kayak tembok raksasa yang ngeblokir arus listrik. Tapi, awas, sebagai teknisi, kamu harus ingat ini. Suhu pabrik yang panas bisa ngasih energi ekstra ke elektron, yang bikin potensial penghalang internal ini turun dan malah memicu kebocoran arus. Masuk ke modul 3, penyearah dan catu daya.
Sekarang kita zoom out dikit yuk. Kita lihat gimana persimpangan PN ini kerja di sistem yang lebih gede, contohnya di catu daya tegangan tinggi yang ngegerakin sabuk konveyor kita. Catu daya yang stabil itu ibarat denyut nadi buat mesin otomatis kita. Ada 3 tahap kerjanya nih. Pertama, dioda penyearah mengubah arus bolak-balik atau AC jadi arus searah alias DC yang berdenyut dengan ngeblokir siklus negatifnya. Kedua, filter kapasitor meratakan denyutnya biar tegangannya lebih halus. Ketiga, IC regulator ngunci tegangannya biar dapat DC yang konstan buat muter motor mesin. Oke, modul 4, dioda khusus dalam otomatisasi. Di luar komponen standar tadi, kamu juga bakal sering banget ketemu sama dioda-dioda khusus pas lagi ngecek sensor di jalur perakitan. Coba ingat tabel perbandingan ini. Ini ngejelasin 3 komponen utama di sensor konveyor kita. Dioda Zener itu unik karena sengaja dioperasiin di fase bias mundur buat nahan tegangan referensi secara presisi. Terus ada LED yang ngeluarin cahaya saat dikasih bias maju. Dan temennya, si fotodioda, tugasnya nanggap atau mendeteksi cahaya itu buat ngontrol arus mundur. Jadi, mereka kerja bareng buat ngelacak barang di konveyor. Terakhir, modul 5, pemecahan masalah dan pengujian yang aman. Ini dia bagian paling krusial buat kerjaan kamu sehari-hari. Gimana cara pakai pendekatan APM atau analisa, perencanaan, dan pengukuran buat benerin sirkuit dengan aman. Aturan nomor 1, keselamatan itu mutlak. Waktu ngetes tegangan tinggi langsung di lantai pabrik selalu patuh sama protokol. Jangan pernah main-main. Pastikan kamu udah mutus total sumber daya sebelum pakai multimeter digital buat ngelakuin tes kontinuitas langsung ke komponen. Waktu kamu nempelkan prop multimeter ke sirkuit buat nyari komponen yang rusak, bayangin deh model dioda ideal. Dioda yang sehat itu simple, kayak saklar. Kalau di posisi bias maju, dia bakal kebaca sebagai saklar tertutup, arusnya ngalir bebas. Tapi pas propnya kamu balik alias bias mundur, dia harus jadi saklar terbuka yang ngeblokir total arus listrik. Jadi gini prakteknya, kalau multimeter digital kamu bunyi beep atau nunjukin ada kontinuitas di kedua arah probe, itu artinya gerbang tol atomnya udah jebol, diodanya korsleting atau short. Tapi kalau multimeternya nggak nunjukin koneksi sama sekali bolak-balik, berarti diodanya udah putus terbakar alias open. Kalau udah ketemu yang kayak gini, langsung potong dan ganti dioda baru biar catu daya jalan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, besok-besok pas konveyor tiba-tiba mati, bisa nggak kamu bayangin pertempuran atom yang tak kasat mata di dalam persimpangan PN itu dan manfaatin pemahaman itu buat baca gejala di multimeter kamu? Kalau kamu udah bisa ngehubungin fisika mikroskopis ini sama praktek pemecahan masalah di lapangan, aku jamin nggak ada mesin yang nggak bisa kamu taklukin. Gimana? Udah siap turun ke lapangan? Di dalam setiap gadget yang Anda pegang, ada satu pahlawan tanpa tanda jasa yang tugasnya luar biasa, menjinakkan listrik liar dari colokan listrik di rumah Anda. Tanpanya, listrik yang kacau balau itu bakal langsung menghanguskan sirkuit ponsel Anda. Hari ini, kita akan bongkar rahasia di balik si penjaga gerbang listrik yang tak terlihat ini. Oke, kita langsung aja ya. Listrik yang keluar dari colokan di dinding itu beda banget sama yang dibutuhin oleh ponsel atau laptop Anda. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, gimana caranya kita mengubah aliran listrik yang liar dari dinding itu? Yang kelihatannya kayak gini? Ini namanya arus bolak-balik atau AC. Sesuai namanya, arusnya itu maju mundur, gonta-ganti arah terus-menerus. Memang bagus sih buat ngirim listrik jarak jauh, tapi buat sirkuit elektronik yang sensitif, wah, ini bencana. Menjadi sesuatu yang bisa menyalakan perangkat kita. Gimana caranya kita mengubah kekacauan bolak-balik itu jadi aliran yang rapi dan searah? Jawabannya ada di satu komponen yang jujur aja jenius banget. Dan inilah tujuan akhirnya, arus searah atau DC, aliran listrik yang stabil, gampang ditebak, dan cuma bergerak ke satu arah. Inilah napas kehidupan buat semua chip, prosesor, dan layar di zaman modern. Proses mengubah dari AC ke DC ini inilah salah satu tugas paling fundamental di dunia elektronika. Nah, untuk ngerti gimana cara kita membangun gerbang listrik ini, kita harus mulai dari dasarnya banget, dari bahan utamanya. Yuk, kita intip cetak biru semikonduktor. Bahan ajaib ini namanya semikonduktor. Sesuai namanya, dia itu bukan konduktor murni kayak tembaga, tapi juga bukan isolator total kayak kaca. Dia ada di tengah-tengah. Dan justru karena sifatnya yang nanggung inilah, kita jadi bisa mengontrol aliran listrik dengan presisi yang luar biasa. Silikon itu rajanya di sini, bahan dasar dari hampir semua barang elektronik modern. Tapi ada tapinya nih.
Silikon murni itu sebenarnya nggak begitu berguna. Biar potensinya keluar, kita perlu melakukan sesuatu yang disebut doping. Bukan doping yang itu ya. Ini proses yang sangat terkontrol, di mana kita sengaja nambahin sedikit atom lain untuk mengubah sifat listriknya secara drastis. Nah, disinilah serunya dimulai. Dengan doping, kita bisa bikin dua jenis semikonduktor. Ada tipe N, di mana kita nambahin atom yang punya elektron berlebih, jadi elektronnya bebas keluyuran. Terus ada tipe P, di mana kita nambahin atom yang malah bikin lubang atau kekosongan elektron. Gampangnya bayangin papan catur deh. Tipe N itu punya banyak pion ekstra, yaitu elektron yang bisa gerak bebas. Kalau tipe P, dia punya banyak kotak kosong atau lubang yang bisa dilompati pion lain, jadi seolah-olah si kotak kosongnya itu yang bergerak. Terus, apa yang terjadi kalau keduanya kita satuin? Kita menciptakan sesuatu yang ajaib, sambungan PN. Elektron bebas dari sisi N langsung lompat buat ngisi lubang di sisi P. Proses ini menciptakan zona netral di tengah yang kita sebut daerah deplesi. Anggap aja ini kayak tembok atau penghalang alami. Dan penghalang inilah inti dari gerbang listrik yang mau kita buat. Dengan sambungan PN ini sebagai pondasi, sekarang kita bisa bikin komponennya. Kenalin, ini dia, dioda. Sebuah perangkat yang fungsinya kayak katup satu arah atau gerbang elektronik. Jadi, gimana cara kita buka tutup gerbang ini? Ya, dengan mendorong dan menarik pakai tenggangan. Kalau kita dorong dari arah yang benar, ini namanya bias maju, kita maksa elektron dan lubang buat ngeruntuhin penghalang tadi. Gerbangnya kebuka dan listrik bisa lewat. Tapi, kalau kita tarik dari arah yang salah, namanya bias mundur, kita justru bikin penghalangnya makin lebar, kayak ngunci gerbangnya rapat-rapat. Dan gambar ini nunjukin performa dioda dengan sangat jelas. Ini kurva karakteristik arus tegangan atau EV. Lihat deh sisi kanan, pas kita dorong dengan bias maju, cuma butuh sedikit tegangan arusnya langsung melonjak naik. Gerbangnya kebuka lebar. Sekarang lihat sisi kiri, pas kita tarik dengan bias mundur, arusnya hampir nol, gerbangnya benar-benar terkunci rapat. Jadi, berapa ongkos energi buat ngebuka gerbang ini? Buat dioda silikon yang ada di hampir semua perangkat kita butuh sekitar 0,7 volt. Ini kayak kunci kecil yang harus kita pakai buat ngebuka gerbangnya yang dikenal sebagai tegangan ambang. Tapi, saudaranya, dioda germanium cuma butuh kunci yang lebih kecil, sekitar 0,3 volt. Beda 0,4 volt ini mungkin kedengaran sepele ya, tapi buat seorang insinyur yang lagi ngerancang sirkuit super hemat daya, perbedaan ini sangat signifikan. Oke, kita udah bahas fisikanya, cara kerja gerbangnya. Sekarang yuk kita balik lagi ke masalah awal kita dan lihat gimana komponen ini secara praktis mengubah AC jadi DC. Dan inilah solusinya yang elegan, penyarah jembatan. Dengan menyusun 4 dioda dalam konfigurasi jembatan yang cerdas ini, kita bisa mengatur kedua sisi gelombang AC. Jadi, nggak peduli arusnya mau datang dari arah mana, sirkuit ini bakal selalu menggiring arusnya ke jalan yang sama. Keren banget kan? Nah, ini dia hasilnya. Di bagian atas, kita punya input AC yang naik turun nggak karuan. Di bawah, ini output dari penyarah jembatan. Perhatiin deh gimana bagian negatif dari gelombangnya udah dibalik jadi positif semua. Memang belum jadi DC yang mulus sempurna, tapi kita udah berhasil maksa semua arus buat ngalir ke satu arah. Ini langkah transformasi yang paling penting. Tentu aja, ada biaya yang harus dibayar. Ingatkan ongkos 0,7 volt buat buka satu gerbang? Nah, di sirkuit ini arus itu harus ngelewatin kali 2 gerbang dioda sekaligus. Jadi total kita kehilangan 1,4 volt. Inilah yang dihitung sama para insinyur. Mereka harus memperhitungkan kerugian kecil ini biar perangkat kita dapat tegangan yang pas. Ini contoh sempurna di mana teori ketemu sama realita di dunia desain sirkuit. Nah, ini membawa kita ke poin yang penting banget. Dari kacamata seorang insinyur hardware, nggak semua dioda itu sama. Memilih komponen yang pas buat pekerjaan yang tepat itu adalah kunci dari desain sirkuit yang efisien dan andal. Dioda yang standar itu baru permulaan. Sebenarnya ada satu keluarga besar dioda, dan masing-masing punya keahlian khusus. Dioda penyarah itu ibaratnya pekerja keras di charger laptop kamu. Dioda Zener tugasnya jaga tegangan biar stabil. Dioda Schottky itu super cepat, cocok buat sirkuit frekuensi tinggi kayak di router Wi-Fi. Dan tentu saja, LED yang tugasnya mengubah listrik jadi cahaya, entah itu di layar TV atau lampu indikator. Jadi, gimana seorang insinyur memilih? Ya, tergantung kebutuhannya. Kalau mereka bikin catu daya, pasti butuh dioda penyarah. Kalau mereka perlu jaga tegangan output biar stabil di angka 5 volt, mereka bakal pakai dioda Zener. Buat perangkat berkecepatan tinggi kayak radio atau komputer, dioda Schottky yang cepat dan efisien jadi pilihan utama. Dan buat lampu indikator nyala mati, ya jelas LED.
Setiap pilihan ini didasarkan sama karakteristik unik yang dibutuhkan. Jadi, intinya begini, perbedaan tegangan kecil yang tadi kita bahas itu punya dampak yang gede banget di dunia nyata. Dioda dengan tegangan ambang yang lebih rendah itu lebih efisien, artinya lebih sedikit daya yang kebuang jadi panas, tapi mungkin harganya lebih mahal. Nah, ini adalah pertukaran yang terus-menerus terjadi antara biaya, efisiensi, dan performa. Ini yang dihadapi para insinyur setiap hari. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangin skala industri elektronik zaman sekarang, waktu sebuah perusahaan bikin 1 miliar smartphone, beda efisiensi daya 0,4 volt itu bukan hal sepele lagi. Itu bisa berarti jutaan watt daya yang dihemat, atau malah terbuang sia-sia di seluruh dunia. Jadi, berapa sih harga sebenarnya dari 0,4 volt itu? Jawabannya menyangkut energi, biaya, dan bahkan dampak lingkungan dalam skala global. Semuanya berawal dari satu gerbang elektronik kecil.